Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Fitri Raskia Fidrah dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Next. Adapun hakikat dan konsep dasar BK AUD. Pertama, di sini saya akan sampaikan pengertian bimbingan konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan diartikan sebagai petunjuk penjelas cara mengerjakan sesuatu, sedangkan konseling adalah pemberian bimbingan oleh sesuatu ahli kepada seseorang yang mana dengan menggunakan metode psikologis. Konseling juga diartikan sebagai pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling sedemikian rupa sehingga pemahami terhadap diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Next. Yang kedua, hakikat bimbingan dan konseling AUD. Hakikat bimbingan dan konseling anak usia dini adalah upaya membantu untuk mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Bimbingan dan konseling AUD dilakukan secara tekstual dan terorganisasi oleh konselor yang sudah terlatih menurut Surya M 2003. Next. Yang ketiga, adapun konsep bimbingan konseling AUD merupakan suatu proses dalam membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan diri sehingga dapat mencapai perkembangan kemampuan pribadinya, yang dimana perkembangan tersebut merupakan proses yang terjadi antara anak seorang konselor. Dalam hal ini, guru, kita sebagai guru itu dapat membantu anak-anak, terutama pada anak usia dini. Menurut Samuel Wen tahun 2022, yang dimana anak ini dilakukan dalam proses pembelajaran maupun permainan, serta media-media yang ada di sekitarnya. Next. Adapun fungsi dari BK, bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman. BK membantu anak mengenal diri sendiri termasuk kemampuan, sifat kebiasaan dan minatnya. Halnya, ini dapat melibatkan pemahaman orang tua dan guru terhadap karakteristik perkembangan anak sehingga dapat memberikan dukungan yang sesuai. Yang kedua, fungsi pencegahan, yang dimana BK ini sangat berperan dalam mencegah munculnya masalah perkembangan dengan memberikan informasi dan strategi kepada anak untuk menghadapi situasi yang menantang. Misalnya, membantu anak mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya untuk mencegah perilaku agresif atau menarik diri. Next. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Adapun dalam fungsi pengembangan itu sendiri, potensi anak secara optimal termasuk aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Melalui kegiatan yang dirancang secara khusus, anak dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan selanjutnya. Yang keempat, ada fungsi penyesuaian, yang nyatanya dalam sekolah ataupun AUD itu membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru seperti saat memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang kelima, fungsi perbaikan, yang dimana BK AUD sendiri memberikan refleksi dalam mengatasi masalah yang sudah muncul seperti kesulitan belajar atau perilaku yang tidak sesuai. Mulai meningkatkan yang tepat, konselor membantu anak mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Adapun tujuan, yaitu adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, di mana anak tersebut membantu mengenali dan mengelola emosi serta berinteraksi positif dengan orang lain. Menurut Zokaira, hal ini mencangkup pembelajaran tentang empati, kerjasama, dan komunikasi efektif, di mana anak-anak tersebut dapat bekerjasama bukan hanya dengan temannya, tapi dengan masyarakat juga. Yang kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan pemecahan masalah, yang dimana melalui BK sendiri, anak diajarkan strategi untuk menghadapi perubahan dan tantangan, serta pengembangan keterampilan dalam memecahkan masalah, yaitu menurut Zokaina 2023. Yang ketiga, membantu anak mengenali diri sendiri. BK adalah merupakan dukungan anak dalam mengenali kemampuan, sifat, kebiasaan, dan minat mereka yang penting untuk pengembangan identitas diri menurut Zokaina 2023. Next. Yang keempat, mendukung orang tua dan guru, yang dimana orang tua dan guru sangat berperan. Bertujuan adalah membantu
dalam memahami, menerima, dan mendampingi anak sesuai dengan karakteristik perkembangan serta mengatasi gangguan belajar, sosial, dan emosi yang mungkin dihadapi anak menurut Siti Sarah 2022. Yang kelima yaitu guru. Guru sangat berperan penting dalam bimbingan konseling yang dimana terhadap karakteris dan kebutuhan individual anak didik mengatasi gangguan seperti keterlambatan perkembangan, kesulitan dalam sosialisasi, atau hambatan belajar melalui kerjasama seperti guru dan konselor dan orang. Yang C yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini BK AUD. Yang pertama yang kita ketahui adalah bimbingan dan konseling BK pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling BK pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak dalam membantu mengidentifikasi permasalahan peserta didik, membantu pencapaian segala aspek perkembangan peserta didik. Yang dimana menurut Harapan 2016 yaitu adalah lembaga ini bertanggung jawab terhadap perkembangan fisik, motorik, kognitif, mental, visual, dan ritualnya. Yang kedua ada ruang lingkup dasar. Menurut Hasnida 2014 yang kita ketahui nih, bimbingan konseling itu adalah pendidikan anak usia dini dalam taman kanak-kanak dalam membantu mengidentifikasi permasalahan peserta didik dan membantu tercapainya segala aspek perkembangan yang dimana lembaga ini sangat bertanggung jawab dalam perkembangan fisik, motorik, dan kognitif dan mental visualnya. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup dasar. Pada anak usia dini, yang pertama itu ada bimbingan pribadi dan sosial. Yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyelesaikan diri, bersosialisasi dengan lingkungan secara baik menurut Harvard 2016. Yang kedua ada bimbingan belajar, yang dimana bimbingan belajar ini dapat diarahkan untuk membantu para anak menghadapi dan memecahkan masalah. Hal tersebut, masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas perkembangan melalui kegiatan bermain sambil belajar mencakup pengembangan kemampuan dasar pembentukan perilaku menurut Harvard 2016. Yang selanjutnya yaitu ada bimbingan karir, yang terutama kepada anak usia dini ini sangat membantu mereka, yaitu menyusun dan merancang bagaimana perkembangan dan pemecahan masalah-masalah karir mereka, terutama pada anak usia dini. Yang nyatanya mereka harus mengetahui nih, tahu kedepannya mereka ingin jadi apa, cita-cita jadi apa. Kita sebagai mungkin calon guru yang nyatanya akan lebih bertanya kepada anak-anak tersebut, mereka akan ingin menjadi apa ketika di masa depan. Menurut Harvard 2016, pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja mereka nanti akan menjadi kondisi dan kemampuan mereka, baik minat dan bakatnya. Next. Jadi, dari kesimpulan yang saya sampaikan, presentasi kali ini yaitu adalah bimbingan dan konseling itu adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa-siswi terutama pada anak usia dini dalam rangka menentukan pribadi mengenai lingkungan perencanaan masa depan. Bimbingan dan konseling anak usia dini adalah upaya membantu anak mengembangkan potensi, mengatasi permasalahan dihadapi. Fungsinya adalah mencegah timbulnya masalah pada diri anak, memberikan pemahaman yang luas terhadap diri anak beserta masalah dalam lingkungannya, dan membantu anak untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun tujuannya BK adalah itu membantu anak-anak usia dini mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan harapan, perkembangan, dan kemampuan yang ia miliki. Lingkup pelayanan bimbingan untuk anak usia dini mengutamakan beberapa penekanan yaitu bimbingan pribadi sosial. Next. Adapun gambaran dari bimbingan konseling yaitu terutama pada anak usia dini, ini merupakan bentuk-bentuk gambar tersebut. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.